Ya, selamat sore pemirsa. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Danang Girindra Wardana selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya. Dan pemirsa, saat ini kita akan membahas topik tentang survei Ombudsman terhadap kepatuhan pemerintah. Sebenarnya Pak, dasar dari dilakukannya survei Ombudsman terhadap kepatuhan pemerintah ini itu apa sih, Pak? Ya, ini masalah konsistensi kebijakan. Pemerintah sudah membuat kebijakan tentang standar pelayanan publik yang kami agak worried karena standar kebijakan pemerintah terkait dengan pelayanan publik belum diaplikasikan dengan baik selama 5 tahun undang-undang itu sudah dilahirkan. Ini membuat kualitas pelayanan publik kita masih tidak bagus. Dan selama periode dari April hingga Juni yang akan dilakukan selama 3 bulan itu, ada namanya metode mystery shopping nih Pak. Kira-kira metode seperti apa sih Pak? Bisa dijelaskan? Sebenarnya ada 2 metode yang kita lakukan untuk menguji seberapa tinggi kepatuhan pemerintah terhadap standar pelayanan publik. Nah, salah satu metodenya adalah observasi visual, yaitu kita mendatangi tempat-tempat pelayanan publik dan menentukan di situ adakah standar-standar pelayanan publik diumumkan atau tidak. Nah, yang kedua melalui metode mystery shopper. Mystery shopper itu dipakai untuk menguji apakah kualitas layanannya sesuai dengan standar yang diumumkan atau tidak. Jadi metode mystery shopper itu petugas ombudsman berperilaku, berperan, berpura-pura seperti seorang warga masyarakat pada umumnya dan mencoba pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah itu. Menyamar ya Pak, kira-kira seperti itu ya Pak. Nah, kalau misalnya bicara tentang keluhan masyarakat nih Pak, yang pastinya banyak nih dilaporkan ke Ombudsman sendiri. Setiap tahunnya itu ada peningkatan atau penurunan nggak sih Pak? Ya, 3 tahun terakhir ini kami punya data peningkatan laporan masyarakat kepada Ombudsman meningkat sekitar 350%. Dan penyebabnya adalah kurang lebih masalah-masalah ketidakpatuhan pada standar pelayanan. Sehingga semakin tidak patuh instansi pelayanan publik pada standar pelayanan, semakin tinggi potensi ketidakpuasan masyarakat, sehingga mereka melapor kepada Ombudsman. Dari 350 laporan itu, yang sudah terselesaikan sama Ombudsman itu berapa Pak? 3 tahun terakhir rekor kami masih 50% plus lah, jadi hampir 60%. Ini masih belum bagus, kami sadari hal itu. Seharusnya setiap tahun paling tidak kita harus mengejar mendekati 100%. Tetapi masalah-masalah yang menghambat kita adalah sumber daya kita yang sangat terbatas, budget kita yang sangat terbatas, dan lagi-lagi juga masalah kepatuhan pemerintah atau oknum pemerintah atau instansi-instansi itu untuk mengikuti proses mediasi, proses rekonsiliasi atau proses klarifikasi dan rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi tidak sepenuhnya semuanya ada di pihak Ombudsman. Dan kembali lagi ke survei Ombudsman nih Pak, kalau misalnya dari survei tahun lalu, pencapaian tertinggi yang memenuhi komponen standar pelayanan publik ada di daerah mana Pak? Kita bisa lihat beberapa contoh bagus, misalnya di Pemprov Sumatera Barat itu cukup bagus, terus kemudian Pemprov Bali itu cukup bagus, di daerah lain masih rata-rata. Dan kita harapkan tahun ini karena lokasi-lokasi yang kita observasi kita ulang lagi, maka kita harapkan ada perbaikan di situ. Jadi kurang lebih seluruh provinsi kita akan observasi dan kurang lebih 40-an kabupaten kota kita observasi. Jadi 34 provinsinya akan diobservasi ya Pak? 32 dalam provinsi. 3 bulan. Ya, 32 provinsi. Demikian pemirsa pembicaraan kita hari ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pemirsa.